Selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Tadi membaca apa? Bentuk-bentuk negara. Pak belum bisa baca? Pak belum bisa baca. Rizka mau baca? Baca Rizka. Bentuk negara menunjukkan susunan atau struktur suatu negara. Secara umum terdapat dua bentuk negara, yaitu negara bersatuan unitaris. Kekuasaan utama berada pada pemerintah pusat. Terus
dimulai dari pulang saya. Kamu waktu itu. Coba kamu pindah di sebelah tembok. Nah, terus sebelah Nara. Nah, dari ini coba. Langsung gede itu. Bukan itu. Ya itu. Nah, ulang. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Hai Citra, kamu sedang belajar apa? Sistem pemerintahan, Kak. Tapi aku belum paham itu, Pak. Oh, mari kita bantu. Sistem pemerintahan itu adalah cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan. Kak, aku tahu betul kalau Indonesia dulu pernah mengganti sistem pemerintahannya. Iya, betul itu Citra. Sejak merdeka, Indonesia pernah beberapa kali mengganti sistem pemerintahannya. Sistem pemerintah apa saja itu, Kak? Oke, kakak jelaskan ya. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, semi-parlementer, dan presidensial. Periode 1965 sampai 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan membentuk kabinet presidensial pertama. Sistem presidensial artinya sistem negara yang dipimpin oleh presiden, tepatnya oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Di sini presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun hanya dalam beberapa bulan kabinet tersebut bubar dengan adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Perubahan ini disebabkan karena adanya tantangan dari kaum sosialis yang merasa sistem presidensial memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada presiden yang dapat beralih menjadi diktator. Maklumat ini mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet juga tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Surat Syahrir kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Setelah itu digantikan oleh Ahmad Syaifuddin dan Muhammad Hatta. Periode 1949 sampai 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan
ini kemudian mendorong diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Periode 1959 sampai 1998. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, sistem pemerintahan Indonesia berubah kembali menjadi sistem presidensial. Pada sistem ini, presiden diangkat oleh MPR, di mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Selain itu, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri dalam kabinet, dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat besar tanpa disertai dengan sistem kontrol dan penyeimbang yang memadai. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan. Contohnya, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu, serta pembatasan partai politik pada masa Presiden Soeharto. Periode 1998 sampai sekarang. Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem presidensial yang ada, MPR kemudian melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Beberapa hal dalam sistem pemerintahan yang akhirnya berubah setelah adanya amandemen, yaitu 1. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun. 2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, bukan lagi diangkat oleh MPR. 3. Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden dihapus. 4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR menjadi setara dengan presiden dan lembaga negara lainnya. 5. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisah dan tidak tumpang tindih. Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dipegang oleh presiden, sedangkan kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang dipegang oleh DPR. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan dengan alasan politik. 6. Sementara itu, kekuasaan yudikatif yang mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang ditambah dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Bagaimana Cita? Apakah sudah paham dengan sistem pemerintahan Indonesia? Iya, sudah paham Kak. Bagus. Yuk, sekarang Cita dan teman Indonesia coba jawab pertanyaan ini. Menurutmu, sistem pemerintahan mana yang terbaik untuk Indonesia dan apa alasannya? Coba tulis jawaban kalian. Nah, kan ada pertanyaan. Menurut kalian, sistem pemerintahan mana yang terbaik untuk Indonesia? Sistem pemerintahan yang mana? Kalau tahu bisa tulis di kertas ya. Ya, boleh. Oke, kita cukup
Rizka